Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang akuntansi organisasi nirlaba PSAK nomor 45 yang disusun oleh Sandra Kusumastuti dengan NPM 0078 dan saya Farah Nafi Putri dengan NPM 0087. Jadi yang pertama, apa itu organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Suatu organisasi nirlaba memperoleh sumber dayanya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba dan tidak memiliki bagian kepemilikan seperti halnya organisasi bisnis. Adapun ciri-ciri organisasi nirlaba, yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba. Dan kalau suatu entitas itu menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti, kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba non-pemerintah. Organisasi nirlaba dipandang sangat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan, donatur, dan sukarelawan pemerintah, anggota organisasi, dan karyawan organisasi nirlaba. Bagi stakeholder, akuntansi dan laporan keuangan bermanfaat sebagai alat penyampaian pertanggungjawaban pengurus. Bagi pemerintah, organisasi nirlaba berfungsi sebagai umpan balik kepada pemerintah. Apabila ada berbagai harapan dan kepentingan yang berbenturan, maka laporan keuangan secara seimbang memberikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan tersebut. Selanjutnya, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45. PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba non-pemerintah. Dalam PSAK, karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama atau aset, penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pemilik atau pendiri entitas. Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas untuk mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban harta utang atau neraca, pertanggungjawaban kas atau arus kas, dan laporan aktivitas. Selanjutnya adalah akuntansi organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45. Yang akan kita bahas adalah unsur-unsur dari laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 45 ada 4. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan ini memberikan informasi mengenai besarnya aset atau harta lembaga dari sumber perolehan aset. Yang kedua adalah laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini berisi dua bagian besar, yaitu besaran pendapat dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Untuk unsur yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan arus ulang kas masuk dan keluar untuk suatu periode. Dan yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan atau CLAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan tersebut karena dengan tujuan agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu itu diketahui pembacanya
dan sudah diungkapkan. Yang berikutnya adalah nama-nama rekening atau akun dalam akuntansi organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45. Ada dua. Yang pertama adalah aktiva dan yang kedua adalah kewajiban. Untuk aktiva sendiri, unsur-unsur aktivanya adalah kas dan setara kas, piutang, persediaan, sewa, asuransi, surat berharga, tanah, dan lain-lain. Sedangkan untuk kewajiban sendiri, unsur-unsurnya adalah utang dagang, pendapatan diterima di muka, kewajiban tahunan, utang jangka panjang, dan aktiva bersih. Untuk aktiva bersih sendiri dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah aktiva bersih tidak terikat, aktiva bersih terikat kontemporer, dan aktiva bersih terikat permanen. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara akuntansi nirlaba dan akuntansi komersial. Ada 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah modal atau kekayaan. Untuk akuntansi nirlaba, segala kekayaan atau aset yang berhubungan dengan organisasi akan diakui sebagai modal organisasi. Sedangkan untuk akuntansi komersial, modal atau kekayaan perusahaan komersial didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan yang kedua adalah keuntungan. Dari segi keuntungan, akuntansi nirlaba tidak memperbolehkan keuntungan dibagikan kepada siapapun. Sedangkan akuntansi komersial, keuntungannya dapat diklaim oleh pemiliknya. Untuk perbedaan yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan dari akuntansi nirlaba sendiri bisa dari internal maupun eksternal. Sedangkan akuntansi komersial, pendapatannya hanya berasal dari kegiatan yang memang sudah direncanakan. Untuk perbedaan yang keempat dan yang terakhir adalah biaya. Biaya untuk akuntansi nirlaba diklasifikasikan atas biaya yang terkait dengan program atau tujuan organisasi tersebut. Dan untuk akuntansi komersial, biayanya hanya dikategorikan dalam biaya yang langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Dan yang terakhir ada istilah-istilah yang digunakan dalam organisasi nirlaba. Yang pertama adalah pembatasan permanen. Pengertian dari pembatasan permanen ini adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua adalah pembatasan temporer, yang artinya adalah pembatasan pengangguran sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu. Dan yang ketiga adalah sumbangan terikat. Pengertian dari sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan ini dapat bersifat permanen atau temporer. Dan untuk istilah yang keempat adalah sumbangan tidak terikat, yang artinya berkebalikan dengan sumbangan terikat tadi. Untuk sumbangan tidak terikat sendiri, pengertiannya adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh